Halo apa kabar pemirsa? Tak bosan kami ingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan melaksanakan program vaksinasi pemerintah. Semoga Anda yang di rumah atau dimanapun Anda berada juga melakukan hal yang sama. Dan semoga kondisi terbaik menyertai Anda. Bersama saya Mufti Alfarobi akan mengabarkan informasi yang teraktual seputar Universitas Negeri Surabaya dalam Jendela UNESA. Diklatsar ke-74 Menwa UNESA. Sosialisasi Permendikbud tentang kekerasan seksual. Benchmarking Humas Universitas Airlangga ke KC Media. Vaksin booster dosis 3 untuk Sivitas Akademika UNESA. UNESA terima kunjungan studi SMA Al-Hikmah Surabaya. Pertandingan persahabatan UNESA FC versus PWI Jatim. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Resimen mahasiswa UNESA mengikuti agenda Diklatsar ke-74 dengan mengirimkan 10 anggota Menwa UNESA tahun 2021 dan 3 anggota Menwa lama dalam pendidikan kursus kader pelaksana Suksala ke-37 Sekorwil 1 Resimen Mahasiswa Mahasurya Jawa Timur. Universitas Negeri Surabaya kembali mewadahi kaderisasi generasi bela negara. Pekan lalu bertempat di halaman Rektorat UNESA Kampus Lidah Wetan. Puluhan resimen mahasiswa dari berbagai universitas di Surabaya mengikuti upacara pemberangkatan pendidikan dan latihan dasar Diklatsar ke-74 dan pendidikan kursus kader pelaksana Suskala ke-37 Sekorwil 1 Resimen Mahasiswa Mahasurya Jawa Timur. Pembina Satuan Resimen Mahasiswa Menwa 804 Universitas Negeri Surabaya sekaligus dosen Fakultas Teknik Mesin Dr. Theodorus Wiyanto MPD mengatakan bahwa pelatihan Diklatsar dan Suskalak bertujuan untuk meningkatkan militansi resimen mahasiswa sebagai komponen pendukung sistem keamanan rakyat semesta. Kita mengarah pada militansi generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Ya, jadi bukan militer, kita bukan militer karena dalam sistem Hankam Rata, Sishankam Rata, sekarang resimen mahasiswa adalah sebagai unsur pendukung. Komponen pendukung. Kalau dulu kita bertindak atau diposisikan dalam komponen cadangan, tapi sekarang kita diposisikan sebagai komponen pendukung dalam sistem keamanan rakyat semesta. UNESA sendiri memberangkatkan 13 anggota Menwa untuk mengikuti serangkaian agenda pendidikan pelatihan bela negara serta wawasan kebangsaan. 10 anggota Menwa angkatan 2021 akan diberangkatkan untuk mengikuti Diklatsar, serta 3 anggota Menwa lama akan mengikuti Suskalak yang akan dilaksanakan selama 3 minggu, mulai 5 Februari sampai 22 Februari 2022 di Dodikjur Rindam 5 Brawijaya Malang. Diklatsar atau Suskalak ini merupakan sebuah kegiatan yang memang benar-benar diperlukan oleh teman-teman Menwa, karena dengan pendidikan dan latihan ini harapannya di era yang sekarang serba sulit ini, mereka menjadi generasi milenial yang akan mampu selain berinovasi, selain berkreasi, dia juga menjadi pemuda yang siap untuk bela negara, untuk menjadi bela negara. Sehingga dengan pendidikan dan latihan ini harapannya mereka mampu memanfaatkan waktu, mampu memanage waktu, sehingga mereka kedepannya bisa menjadi seorang pemimpin yang benar-benar bisa memanage waktu, sehingga tidak ada kerugian di antara mereka dalam pelaksanaan segala sesuatunya. Dr. Agus Haryanto MKes, selaku Inspektur Upacara mengawal pemberangkatan peserta Diklatsar dan Suskalak se-Jawa Timur. Melalui sambutannya, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNESA berharap para peserta Diklatsar Resimen Mahasiswa atau Menwa nantinya mampu menjadi generasi milenial yang bukan hanya mampu berinovasi, tetapi siap menjadi pemuda bela negara.
Dari Surabaya, tim KC Media melaporkan. UNESA menggelar webinar sosialisasi Permendikbudristek tentang pelecehan seksual. Permendikbudristek hadir dengan semangat dan aturan yang memungkinkan kampus untuk cepat bergerak, baik dalam mencegah maupun menangani kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Komitmen UNESA sebagai perguruan tinggi negeri yang mendukung pencegahan kekerasan seksual diwujudkan dengan menggelar webinar pada pekan lalu. Kegiatan ini merupakan bagian dari sosialisasi implementasi Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Webinar yang dilaksanakan secara daring pada 4 Februari 2022 ini dihadiri dosen selingkung UNESA dan dibuka Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Suprapto SPDMT yang menyampaikan bahwa Permendikbudristek hadir dengan semangat dan aturan yang memungkinkan kampus untuk cepat bergerak, baik dalam mencegah maupun menangani kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Satgas PPKS UNESA, Dr. Muti Matulfaida SAG MAG, membuka sosialisasi dengan paparan seputar struktur divisi dan tupoksi Satgas PPKS. Adapun struktur divisi Satgas terdiri dari divisi Advokasi dan Hukum, Intervensi dan Preventif, serta Pusat Studi Gender dan Anak. Tujuan pembentukan Satgas ini adalah untuk mengawal dan mengambil tindakan pencegahan serta penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus agar dapat sesuai dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan warga kampus lainnya. Dalam rangka wujudkan kampus zero kekerasan seksual, Satgas berkomitmen melaksanakan pencegahan dan penanganan dengan berbagai pendekatan dan metode, serta sesuai dengan standar operasional prosedur. Dari Surabaya, tim liputan KC Media melaporkan. Dalam rangka pengembangan Satuan Humas Universitas Airlangga, Pusat Komunikasi dan Informasi Publik Universitas Airlangga melakukan kunjungan ke KC Media by UNESA pada 8 Februari 2022. KC Media dinilai sudah memiliki struktur organisasi dan program kerja yang berkelanjutan sebagai salah satu media yang berada di lingkungan kampus UNESA. Pusat Komunikasi dan Informasi Publik Universitas Airlangga melakukan kunjungan ke KC Media by UNESA. Tujuan diadakannya studi tiru ini dalam rangka pengembangan Satuan Humas menjadi lebih adaptif dengan dunia digital dan sistem informasi digital. KC Media sebagai Satuan Pengembang Media Informasi Universitas Negeri Surabaya menjadi rujukan karena memiliki tayangan hiburan yang syarat dengan unsur edukatif dan dikelola oleh tenaga profesional di lingkungan kampus. Dalam kunjungan yang terlihat sangat casual ini, Kahumas UNER saling berbagi pengalaman dengan Kasat Pengembang Media Informasi UNESA. Sebagai media kampus, KC Media dianggap sudah memiliki struktur organisasi dan program kerja yang berkelanjutan. Berawal dari perkembangan arus digital yang tinggi, Universitas Negeri Surabaya langsung adaptasi dengan membuat media kampus berbasis sosial media. Pada Selasa 8 Februari 2022, Marta dan Herma juga membuka peluang untuk berkolaborasi agar mampu memberikan tayangan yang berkualitas di tengah gempuran informasi hoaks dan tidak valid. Kepala Satuan Pengembang Media Informasi UNESA, Herma Retno Prabayanti SE Medcom, memberikan informasi seputar bagaimana membuat produksi konten, menyusun program dan rencana strategis untuk membesarkan KC Media sebagai platform media yang bisa dinikmati semua lapisan masyarakat dan sivitas akademika. Sementara itu, Ketua Pusat Komunikasi dan Informasi Publik Universitas Airlangga, Marta Kurnia Kusuma Wardani, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan, mengatakan ketertarikannya berkunjung ke KC Media by UNESA untuk mengetahui fasilitas yang tersedia, seperti studio, perlengkapan produksi, kru yang bertugas, menyusun anggaran, melakukan kerjasama dan informasi lainnya. Tidak, istilahnya UNER TV ya, maksudnya tidak hanya sekedar TV, tapi ya TV yang memang benar-benar secara
dikelola secara profesional. Jadi harapannya ke depannya memang masih jauh ke depan bisa benar-benar mempunyai stasiun TV mungkin gitu ya, walaupun platformnya YouTube. Hal yang sama juga disampaikan oleh Sekretaris Pusat Komunikasi dan Informasi Publik Universitas Airlangga, Ali Sahab SIP MSI, yang mengatakan harapan kedepannya UNER memiliki stasiun televisi serta konten yang banyak disukai stakeholder. Dari Surabaya, Tia Ezar dan Irfan Ali melaporkan. Universitas Negeri Surabaya kembali melaksanakan program vaksinasi COVID-19. Vaksinasi diselenggarakan Satuan Mitigasi Krisis Center SMCC UNESA bekerjasama dengan Puskesmas Made Surabaya. Program ini melayani vaksinasi dosis ketiga atau booster dan diselenggarakan selama 2 hari pada 9 dan 10 Februari 2022. Universitas Negeri Surabaya melalui Satuan Mitigasi Krisis Center berkolaborasi dengan Puskesmas Made Surabaya melaksanakan program vaksinasi COVID-19. Kali ini, vaksin yang disuntikan yaitu dosis ketiga atau booster. Program vaksinasi ini dilaksanakan 2 hari mulai tanggal 10 sampai dengan 11 Februari 2022. Hari pertama vaksinasi diperuntukkan bagi mahasiswa, sedangkan hari kedua untuk dosen dan tenaga kependidikan selingkung UNESA. Pada gelaran vaksinasi ini, Puskesmas Made menyediakan kuota sebanyak 500 dosis pada hari pertama dan 500 dosis pada hari kedua. Kegiatan ini dilaksanakan di lobi gedung LP3 UNESA, Kampus Lidah Wetan, Surabaya. Sivitas Akademika UNESA tampak antusias dalam melaksanakan program vaksinasi, mengingat varian Omikron mengalami kenaikan pada Februari 2022. Oleh karena itu, vaksin dosis ketiga atau booster ini sangat penting dilakukan. Tentunya dengan tetap tertib menerapkan protokol kesehatan. Ada 2 hari pelaksanaan ya. Untuk hari pertama hari Rabu ini ditujukan sebenarnya untuk mahasiswa UNESA. Nah, untuk yang besok itu untuk pendik, dosen, tenaga outsourcing, dan keluarga. Pemisahan ini untuk keteraturan aja, ketertiban. Tapi misalnya yang besok tidak bisa hadir karena ada keperluan atau kegiatan lain boleh datang hari ini. Pemisahan hanya untuk ketertiban aja sehingga kami lebih mudah mengidentifikasi. Dr. Diana Rahmasari, SPSI MSI, selaku Ketua Satuan Mitigasi Krisis Center, juga mengatakan penyuntikan vaksin dosis ketiga atau booster ini diharapkan mampu meningkatkan imunitas tubuh, mengingat varian COVID-19 bermutasi semakin banyak, sehingga Sivitas Akademika UNESA dapat terlindung dari penularan virus COVID-19 dan bisa beraktivitas secara optimal. Dari Surabaya, Fitrianto Wahyu dan Agung Kurniawan melaporkan. SMA Al-Hikmah Surabaya melakukan kunjungan studi ke Universitas Negeri Surabaya. Kunjungan ini bertujuan untuk silaturahmi dan menggali informasi seputar jalur penerimaan mahasiswa baru, serta mengetahui jurusan atau prodi yang ada di UNESA. Dalam rangka silaturahmi dan menggali informasi seputar jalur penerimaan mahasiswa baru, SMA Al-Hikmah Surabaya melakukan kunjungan ke Universitas Negeri Surabaya pada 9 Februari 2022. Para siswa diharapkan lebih mengenal jurusan atau prodi, rasio ketetatan pendaftar, prodi favorit, serta prestasi dan keunggulan UNESA sebagai salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Surabaya. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Rektorat Lantai 9 Kampus UNESA Lidah Wetan ini dihadiri oleh Kepala UPT Humas UNESA, Vinda Maya Setianingrum SOS MA, Ketua Satuan Admisi UNESA, Dr. Sukarmin MPD, dan Ketua Divisi Penerimaan Mahasiswa Baru, Awang Darmawan SIKOM MA, serta 5 orang perwakilan dari SMA Al-Hikmah Surabaya yang terdiri dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bagian Humas dan Kurikulum, Koordinator Bidang Akademik, serta Bimbingan dan Konseling. Harapan kami, karena bangsa kita ini besar sekali, dan kemajuan bangsa itu dari ranah pendidikan, maka harusnya yang jadi calon-calon guru masa depan itu adalah anak-anak yang paling pintar di sekolah-sekolahnya. Maka kami sangat mengharapkan anak-anak terbaik dari kami juga nantinya juga menjadi guru-guru terbaik di masa depan. Dalam kunjungannya ke UNESA,
Kepala SMA Al-Hikmah Surabaya, Ahmad Faiz SSI MPD, mengungkapkan pesannya kepada siswa-siswi SMA Al-Hikmah Surabaya untuk semangat mengejar ilmu hingga ke perguruan tinggi, karena masa depan bangsa Indonesia bergantung dari cita-cita untuk berani menjadi pelopor perubahan. Dari Surabaya, Tia Ezer dan Tambang Waskito melaporkan. Universitas Negeri Surabaya menyelenggarakan pertandingan persahabatan antara Unesa FC melawan Seksi Wartawan Olahraga atau SIWO PWI Jatim. Selain memperingati Hari Pers Nasional, acara ini bertujuan menjalin silaturahmi antara Unesa dan PWI Jawa Timur. Dalam rangka meningkatkan tali silaturahmi dan peringatan Hari Pers Nasional, Universitas Negeri Surabaya Unesa menyelenggarakan pertandingan persahabatan antara Unesa FC dan SIWO PWI Jatim pada 9 Februari 2022. Laga persahabatan ini dilaksanakan di Gelora Putra Lakar Santri Surabaya. Pertandingan ini merupakan laga terakhir SIWO PWI Jatim untuk menyongsong turnamen Piala Gibran Wali Kota Solo tahun 2022. Ya, kebetulan kita memang lagi mempersiapkan diri untuk mengikuti turnamen Piala Gibran di Solo tanggal 12 sampai 17. Rektor Unesa Profesor Dr. Nur Hasan Mkes atau yang akrab disapa Cah Hasan mengatakan, pertandingan sepak bola bahagia ini terselenggara untuk memberikan apresiasi terhadap insan media yang hari ini tengah merayakan Hari Pers Nasional serta mengkampanyekan pentingnya olahraga untuk meningkatkan imunitas tubuh di masa pandemi COVID-19. Untuk tetap menambah imun dan kita berdiskusi setelah bermain ini bagaimana teman-teman media juga nanti memberikan edukasi pada masyarakat terkait dengan pentingnya kebugaran, pentingnya menjaga imun dan pentingnya berolahraga. Unesa FC mengerahkan seluruh pemain terbaiknya dalam laga persahabatan kali ini, mengingat tim PWI Jatim merupakan salah satu klub sepak bola yang cukup tangguh. Cah Hasan berharap hubungan silaturahmi antara Unesa dan PWI Jatim dapat terus terjalin dengan baik sehingga dapat bekerja sama di berbagai bidang yang lainnya. Dari Surabaya, Mufti Al-Farabi dan Tambang Waskito melaporkan. Pemirsa, laporan pertandingan persahabatan sepak bola tadi sekaligus menutup jendela Unesa kali ini. Jika ada kabar menarik di sekitar Anda bisa bergabung dengan kami melalui Citizen Journalism dan kirimkan ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan tentunya, untuk tetap memutakhirkan informasi Anda seputar Universitas Negeri Surabaya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Saya, Mufti Al-Farabi. Tetap sehat. Sampai jumpa.